Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orderan masuk nih Epson ya, serinya V370 pengiriman Surabaya. Oke, kita akan tes dulu di Windows 11. Ini kalau misalkan pertama kali dinyalain, ini ada lampunya ya. Ada lampunya, jadi pertama kali dinyalain tunggu sampai dia standby. Contoh kayak gini. Ini kalau misalkan matiin unitnya, cabut dulu kabel datanya, baru pencet selama 3 detik ya. Kelihatan nggak lampunya? Nah, mati kan? Kita colokin lagi kabel datanya. Ini kalau misalkan Anda nggak cabut kabel datanya, itu akan prosesnya bukan mati, malah scan. Ya, malah scan. Nah, ini mati, kita klik aja. Nah, dia nyala. Nah, tunggu sampai dia standby. Standby. Nanti baru kita masuk di aplikasinya ya. Jadi jangan sampai lagi booting kayak gini, kita masuk di aplikasinya. Nah, seperti ini. Kita masuk di aplikasinya. Epson Scan. Oke, ini ada di atas kayaknya. Ini saya turunin dulu aja aplikasinya Epson Scan. Saya taruh sini. Epson Scan. Oke, kita buka dulu. Pastikan Anda sudah menginstalnya. Ini Snap minta update. Ini saya close saja. Nah, di sini kita pakai yang V37 atau 370 ya. Bedanya apa 37 sama 370? Kalau seri 37 itu nggak ada TMA-nya ya, nggak bisa scan klise. Jadi flat dia. Kayak semuanya kayak 33, 330 ya. Bedanya cuma ada TMA sama enggak. Jadi kalau nggak ada TMA dia rata nggak jenong kayak gini. Ya, bedanya itu aja. Saya klik OK, kalau udah kebaca. Nah, nanti tampilannya, nanti saya akan scan dokumen. Lanjut saya akan scan klise ya. Nah, ini scan dokumen. Untuk settingannya ya, ini kenapa saya tampilkan ini previewnya seperti ini. Di sini ada beberapa mode ya, Anda tinggal explore saja. Saya pakai profesional, terus reflektif di sini ya. Dokumentable, di sini untuk exposure-nya Anda bisa pilih ya, dokumen atau foto. Terus di sini 24 bit color, DPI-nya di sini sampai di 12.800. Saya pilih 200. Nah, di sini saya siapkan dulu untuk dokumennya ya. Ini dokumen yang mau saya scan, size-nya A4 seperti ini. Kita buka, masih ada ininya ya. Nah, seperti ini. Saya taruh di sini. Ini penempatannya sudut kiri bawah ya, karena ini saya buka aja dulu kertasnya. Sudut kiri bawah, kita tutup. Lanjut, kita coba preview. Kita coba preview ya. Nah, ini tampilan dari previewnya. Anda tinggal rotate aja. Nah, seperti ini kalau misalkan terbalik ya. Terus bedanya apa yang profesional? Nah, kalau misalkan yang ini, yang Office, nah di sini ada versi manualnya ya. Misalkan kita ke Office di sini. Nah, kita misalkan preview. Nah, kita preview dulu ya. Banyak versinya. Kalau Office di sini dia lebih apa namanya? Ada settingan untuk manualnya, manual brightness. Nah, misalkan kayak gini tuh, Anda bisa atur untuk brightness. Ini kan dokumennya agak kotor ya. Jadi saya setting seperti ini tuh, agak putih sedikit ya. Seperti itu. Ini kan kebalik, kita rotate aja seperti ini. Kalau sudah, lanjut kita klik scan. Nah, di sini kita disuruh ngisi. Ngisi untuk uh, penyimpanannya ya. Penyimpanannya mau di mana, formatnya mau apa. Di sini buat Brigita Alfrinacea ya. Arlianesia. Brigita Arlianesia. Baik, kita copy dulu. Copy dulu, saya pastekan di sini. Nah, format yang saya gunakan PDF ya.
ini dokumen, jadi saya pakainya yang PDF ini aja. Lanjut, di sini saya klik OK. OK sama dengan scan, dia lagi proses. Kita tunggu aja untuk proses scan ini. Kalau misalkan pengen yang warnanya original kayak tadi, Anda tinggal ubah aja di brightness-nya, tinggal di setting kayak ini ya. Seperti itu. Nah, di sini kalau misalkan Anda mau tambahkan dokumen, Anda bisa tambahkan dokumen. Misalkan saya tambahkan dokumen ini ya, yang full color ya. Ini saya tambahkan dokumen yang full color seperti ini. Saya akan coba scan yang ini. Ini dokumen yang barusan. Saya taruh sini. Nanti mungkin saya akan cropping ya. Coba cropping karena dokumennya sobek ya. Nah, di sini kita add page ya, jangan edit gitu. Kalau edit nanti kalau udah selesai dia langsung save. Kita kasih preview lagi. Anda juga bisa langsung scan gitu, nggak usah preview juga bisa ya. Nah, ini tampilan dari previewnya. Di sini kalau misalkan kita mau cropping, klik yang ini. Nah, kita turunin aja seperti ini, dipasin ya. Kiri kanannya dipasin seperti ini, biar nanti nggak ada yang kepotong. Bawahnya juga sama. Nah, seperti ini. Atasnya over ya. Ini turunin biar pas saja. Kalau sudah, kita klik scan. Oke, kita tunggu sampai proses scanningnya selesai. Di sini kita bisa edit. Edit itu, nah di sini juga Anda bisa rotate ya. Bisa rotate kiri, rotate kanan. Di sini juga Anda bisa ubah-ubah ya. Yang pertama jadi yang kedua. Seperti itu ya. Lanjut, saya klik OK. Nah, di sini atas nama Brigita ya, kita buka dulu. Nah, kita buka dulu atas nama Brigita. Ini hasil scan yang barusan. Coba saya besarkan sedikit ya. Nah, untuk mastiin aja. Ini yang tadi, yang pertama ini harusnya ya, karena saya barusan tukar. Seperti ini untuk hasil scan-nya. Aman ya. Lanjut, di sini saya akan scan klise ya. Kita kembali lagi ke aplikasinya ya. Kita kembali lagi ke aplikasinya. Bentar, ini di close dulu aja. Nah, di sini dokumen table. Coba saya pengen ganti ke profesional ya. Gimana kalau misalkan tampilan profesional? Nah, seperti ini. Kita reflektif ini kita ubah ke film. Color negatif film ya jadinya. Di sini ada hitam putih, ada positif film. Ini ada dua opsi, cuma di sini saya punyanya negatif film ya. Jadi saya pilih color negatif film. Untuk DPI di sini tipe image-nya saya pakai 24 bit, ada juga 48 ya. Di sini saya pakai 24 aja. DPI-nya di sini sampai 12.800. Saya coba di angka 800 saja ya, atau 600 deh, biar nggak kelamaan aja ya. Di sini saya sudah siapkan holdernya. Ini holdernya karena baru, jadi ada holdernya ini. Nah, ini holdernya. Ini jarang orang yang jual nih, jarang ada yang punya ya. Ini holdernya. Ini yang positif, yang kotak-kotak ini. Ini yang negatif ya. Negatif atau biasanya kita tuh yang raw film ya. Nah, ini. Ini kalau misalkan sudah dicuci ya seperti ini. Kalau misalkan belum dicuci, dia masih ngerol gitu ya. Nah, caranya gimana? Kita buka aja ini. Ini mudah ya. Untuk pemasangannya mudah. Kita tinggal pasang aja seperti ini. Nah, kalau sudah ini dipasin ya sesuai alurnya. Ini ada kotak-kotak bolong-bolong ya. Kita pasin aja. Di sini totalnya ada 6 frame. Nanti kita lihat aja yang kebaca ada berapa frame. Nah, kita ambil dulu. Nah, ini sebetulnya untuk si seri ini ya. Untuk si seri ini bisa diangkat. Ini diangkat aja sedikit. Angkat sedikit terus direbahin ke sini. Nah,
bisa ya, jadi lebih leluasa. Nah, kalau tinggal mengganti kita mau scan negatif ya, jadi posisinya begini. Nah, kita taruhnya begini. Kalau misalkan kita mau scan positif, ini tinggal diputar aja. Nah, diputar aja. Jadi yang positifnya ada di tengah. Jadi proses scanningnya dia ada di tengah, ya. Jadi saya pakai yang negatif. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita tutup, angkat lagi, turunin sedikit. Nah, jadi dia ngunci seperti ini ya. Hampir rata-rata Epson model-model gini kayak gini. Nah, ini kan ada cover nih. Kita tarik ke atas. Kita ambil. Ini wajib dibuka ya, kalau misalkan mau scan klise. Karena lampunya ada di sini. Lampu TMA-nya. Sudah, kita tutup. Kita masuk lagi di aplikasinya. Coba kita preview ya. Saya mau ambil salah satu aja, nggak usah banyak-banyak. Biar nggak makan waktu juga ya. Kita kirim ke Surabaya. Kemarin bapaknya bisa nggak pakai kayu, kalau misalkan di si hijau ini ya, di tok-tok ini dia nggak bisa pakai kayu ya. Kalau misalkan di si orange dia bisa ya. Saya kasih nanti rekomendasi, cuma udah order di sini. Tapi kita tetap aman kok, karena kita pengiriman pakai bubble juga, bukan polosan, tinggal di wrapping gitu enggak ya. Nah, di sini ada beberapa yang kebaca ya. Ini nggak kebaca, ini nggak kebaca. Saya kan scan yang gampang close up aja ya, yang deket-deket ini mungkin ya. Caranya gimana kalau misalkan ngambil yang ini? Kita klik yang ini. Di sini kan sudah tercentang semua ya. Kalau misalkan kita klik scan, ini 6-6-nya kena scan. Jadi kita akan pilih. Jadi lepas dulu aja untuk centangannya. Atau saya pilih 2 ya. 2 sama yang ini udah boleh. Kalau si Epson scan-nya nggak begitu lama ya. Saya ambil 2 sama yang atas ini. Kalau sudah, kita klik scan. Ini suruh ngisi lagi. Nah, di sini ini namanya sama, cuma sini formatnya saya ubah ke JPEG ya. Saya taruh di desktop. Lanjut, oke. Kita tunggu 2 klise saya scan. Kita tunggu aja proses scanningnya sampai dengan selesai. Jadi nanti di sini 1 of 2 gitu ya. Nah, ini yang kedua ya. Ini yang kedua. Ini tergantung versi sih. Ini versinya agak-agak lumayan baru ya. Ada lagi sih yang lebih baru, tapi lumayan dari yang saya punya ada beberapa HP gitu ya. Ini agak lama ya. Kalau misalkan Epson ini cepet. Epson, Canon ya. Nah, di sini saya kan scan-nya 2. Nah, di sini udah ada namanya Brigta ya. Kita buka dulu. Ada Brigta 5, Brigta 4. Oke, nah ini hasil scan-nya. Ini di berapa tadi? 800 ya. 800 dpi. Nah, ini tergantung jepretan juga kalau klise kayak gini ya. Ini nggak bisa dibikin satu file kalau klise ya. Beda kayak PDF, kalau PDF dia kan bisa. Nah, seperti ini. Ini untuk hasil scan-nya. Ya, Anda bisa sempurnakan pakai aplikasi lain aja. Ya. Intinya sudah terbaca untuk klisenya. Sekian, terima kasih. Kelengkapan ini nggak usah disebutin ya, karena ini lengkap banget. Tinggal dipakai aja, install pakai aja. Nggak usah disebutin, masih lengkap. Ada CD drivernya juga ya. Adaptornya bawaan. Oke, ini saya buka dulu untuk klisenya. Klisenya saya buka dulu. Ini sebetulnya ini biar nggak hilang, Anda bisa taruh di dalam sini ya. Anda bisa taruh di dalam sini. Ada tempatnya ya. Nah, sini. Ada tempatnya di sini. Cuma di sini biar kelihatan karena ini juga ada tempatnya. Ada plastiknya ya, masih ada plastiknya, jadi saya pisahin aja. Oke, ini mudah untuk pemasangannya seperti ini aja. Terus tadi ada plastik putihnya ya. Nah, ini saya pasangin lagi di sini. Oh, kebalik. Nah, seperti ini.
Oke, kita tutup. Untuk matiin kita cabut dulu kabel datanya, baru pencet tombol power yang ini ya. Tuh, dia bilang no respon ya. Ya, karena kabel datanya saya cabut. Kita cabut powernya, baru cabut power. Seperti itu tahapannya ya. Ada serial number di sini. Saya fotoin dulu. Untuk memastikan unit yang saya tes ini berfungsi dengan normal. Mungkin nanti Anda bisa apa namanya, samain ya pada saat video unboxing. Ini saya fotoin dulu. Pret. Nah, oke. Nah ini ya, Anda samain aja serial number yang ini. Ya, sekian terima kasih. Hatur nuhun. Wassalamualaikum.